dideteksi oleh ilmu dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana tidak ada orang bicara soal itu. Sebelum Tarutung dilanda gempa tidak ada orang cerita macam-macam. Sebelum Padang Panjang dihantam longsor tidak ada analisa orang tentang karakter tanah yang labil. Setelah banjir terjadi, gempa melanda, topan bertiup, barulah analisa pun bermacam-macam. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat gejala ini dengan kacamata agama. Menurut agama, apapun yang menimpa kita lazimnya dinamakan musibah. Musibah ialah ma asaban nasu min khairin aw syarrin. Apapun saja yang menimpa manusia, baik itu merupakan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, itu dinamakan musibah. Sesuatu yang menimpa manusia. Tapi dalam proses penggunaannya kemudian, musibah ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak diharapkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, musibah yang datang menimpa manusia itu bisa merupakan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama sebagai ujian. Kemungkinan yang kedua merupakan teguran. Dan kemungkinan yang ketiga bisa juga merupakan azab. Jadi kalau datang musibah menimpa kita, hal pertama yang harus kita teliti, ini ujian atau teguran atau merupakan azab. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam wereng, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan pasti, kata Allah, ada lam taukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut, dan paling akhir takut mati. Bisyai'in minal khauf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Wal ju', dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia, di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua, tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini?
Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. Sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang menyebabkan rusaknya harta benda, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, panen tidak jadi, musim panas berkepanjangan, orang ngamuk, ulat melanda. Ini merupakan musibah yang ujian. Menghadapi ujian semacam ini, Allah menjelaskan dalam kalimat berikutnya, wabasyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa sih orang yang sabar itu? Dalam pengertian sehari-hari, maaf ya, kita sering salah kaprah dengan sabar ini. Menurut kita yang namanya sabar itu orang yang diem, ayem, nggelenggem, gak macem-macem, itu kita sebut sabar. Sudah ketahuan gak salah apa-apa, kepalanya ditampar orang, kelepah, diem aja. Temennya bilang, sampean gak salah ditampar kok diem. Saya lagi sabar. Oh, saya kira sabar yang begini ini sabar yang salah pasang. Siapa sih orang yang sabar ini? Ayat selanjutnya menjelaskan, ini yang disebut tafsirul ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang kalau mereka kena musibah, mendapat kesulitan, kesukaran, mereka sadar kembali kepada prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bukan ucapannya, tapi penghayatannya yang terpenting dalam kehidupan. Kalau ini yang jadi basis kehidupan, rasa takut tidak perlu ada dalam hidup ini. Walaupun kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kena musibah lapar, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Kita sadar segalanya datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, tidak takut diberhentikan, tidak takut pensiun. Kenapa? Sadar. Dulu pun waktu saya lahir ke dunia, saya enggak bawa jabatan apa-apa. Kalau sekarang harus pensiun atau diberhentikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlahir pun ke alam ini, tidak ada saya menyandang pangkat.